Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita telah sampai di penghujung minggu ini, dan di pagi hari ini mari bersama-sama kita hampiri Tuhan. Kita akan masuk di dalam I Start With Jesus, di mana kita akan meninggikan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur karena kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen tubuh dan darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita hampiri Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang segalanya buat kehidupan kita. Dia Bapa yang mengasihi kita, dan tidak sekalipun Dia akan meninggalkan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, dan hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bersama-sama kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yesus segalanya, Yesus segalanya, terlebih dari harta, terlebih dari segalanya. Hanya Kau satu-satunya, hanya Kau satu-satunya, Yesus. Kami tinggikan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebab itu tidak henti-hentinya kami bernyanyi Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, I Start with Jesus. Nah, tentunya kita boleh dibangunkan dari istirahat kita, dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan membimbing kita dan menuntun kita untuk melihat dari cara pandangnya Tuhan, dan kita menerima apa yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk menikmati hari yang terbaik yang Tuhan sediakan. Dan sebentar kami dengar firman Tuhan. Berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Dan Roh Kudus sederhanakan kata kalimat bahasa yang kupakai. Kami semua diberkati dan menikmati kemuliaan Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, mereka semua dijamah dan semuanya dijangkau oleh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Judul ini bagus sekali, saudara, tentang memperbesar kapasitas untuk kita bisa menerima lebih daripada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kisah minyak seorang janda yang tertulis di dalam pelayanan Nabi Elisa, di sana diceritakan ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Si wanita ini memiliki 2 orang anak dan mengalami kesulitan keuangan, dan penagih hutang hendak mengambil kedua anaknya sebagai pembayaran atas hutang-hutangnya. Lalu Elisa diutus Tuhan untuk mengadakan mujizat atas keluarga ini. Coba kita baca sebentar di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu, sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang si perempuan ini terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, maka berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Yang menarik di sini, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anak-anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ketika janda itu mengumpulkan bejana, Alkitab menulis minyaknya terus mengalir. Sampai tidak ada lagi bejana, maka Alkitab berkata, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah wanita itu kepada anaknya, berikanlah kepadaku lagi sebuah bejana. Tetapi jawab anak-anaknya, tidak ada lagi bejana. And then, di Alkitab dituliskan, lalu berhentilah minyak itu. Nah, mari perhatikan prinsip yang menarik dari kisah janda ini, saudara. Bahwa minyak tidak berhenti karena Tuhan kehabisan minyak. Melainkan minyak berhenti karena bejananya sudah habis. Artinya, mujizat seringkali
dibatasi oleh kapasitas manusia. Tuhan tidak terbatas, tapi manusia yang membatasi. Nah, pelajaran yang pertama, Tuhan memberi sesuai dengan kapasitas yang dipersiapkan. Catat baik, Tuhan memberi sesuai dengan kapasitas yang dipersiapkan. Kalau kita membaca di dalam kisah ini, Tuhan bisa saja memberi minyak yang tidak terbatas. Tetapi Tuhan berkata, jangan terlalu sedikit mengenai bejananya. Ini menunjukkan prinsip rohani bahwa Tuhan sering bekerja melalui kapasitas yang kita siapkan. Nah, Yesus juga mengajarkan tentang prinsip ini. Kalau kita lihat di dalam Lukas 16 pada ayat yang ke-10, dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, di sini artinya orang yang belum mampu mengelola yang kecil ternyata belum siap menerima yang besar. Contoh sederhananya, jika seseorang sudah mampu mengelola uang 1 juta saja dengan baik, maka Tuhan mampu atau bisa mempercayakan 10 juta kepada orang itu. Tetapi sebaliknya, jika 1 juta saja tidak bisa dia kelola, maka yang besar malahan bisa menjadi kehancuran buat dia. Nah, kenapa demikian? Karena ingat baik di sini, berkat tanpa kapasitas itu bisa berubah menjadi beban, bahkan dapat menghancurkan. Pelajaran yang kedua tentang kapasitas ini, bahwa kapasitas menentukan tingkat kepercayaan. Di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan perumpamaan tentang yang namanya talenta. Kita semua tahu tentang talenta ini. Dalam Matius 25 ayat 15 dikatakan, yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Coba lihat baik ayat ini ya, perhatikan kata kalimatnya. Dikatakan bagian yang terakhir tadi, menurut kesanggupannya. Nah, Tuhan itu memberi sesuai dengan kapasitas. Bukan karena Tuhan pilih kasih, oh Tuhan sayang sama semua orang. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun saat ini. Tetapi karena kepercayaan yang diberikan itu selalu mengikuti kapasitas. Kembali lagi saya katakan itu. Nah, ilustrasi sederhananya begini saudara. Kalau ada seorang ayah yang baik, maka ayah yang baik tidak akan memberikan mobil kepada anaknya yang masih berusia 10 tahun. Bukan karena sang ayah tidak mengasihi kepada anaknya, tetapi karena kapasitas si anak yang belum siap. Nah, hari-hari ini saya jumpai banyak orang Kristen berdoa begini, Tuhan, berikan saya pengaruh yang besar. Tuhan, pakai saya lebih besar. Itu tidak salah Anda berdoa minta seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kapasitas kita ini sudah siap dengan doa yang kita minta? Nah, pelajaran yang ketiga, kapasitas itu harus dikembangkan. Nah, di sini kabar baiknya bagi setiap kita, bahwa kapasitas itu bukan sesuatu yang tetap. Artinya, kalau saya sudah di levelnya 2, ya 2 selama-lamanya. Oh tidak, ternyata. Ternyata kapasitas itu masih dapat diperbesar. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pada pasal 10 ayat yang ke-15. Kami berharap bahwa imanmu makin bertumbuh sehingga pelayanan kami dapat diperluas di antara kamu. Berarti di sini catat dan baik-baik saudara, bahwa ada hubungan antara pertumbuhan iman dengan perluasan pengaruh. Saya ulangin ya, ada hubungan antara pertumbuhan iman dengan perluasan pengaruh. Berarti semakin seseorang bertumbuh, apanya bertumbuh? Karakternya bertumbuh, hikmatnya bertumbuh, kedewasaannya bertumbuh, semakin kesetiaannya bertumbuh. Nah, ini yang terjadi. Maka kapasitas orang itu akan semakin membesar. Wah, ini menarik kan? Berarti tetap ada kesempatan untuk orang kapasitasnya diperbesar. Lalu yang keempat, bagaimana sekarang cara memperbesar kapasitas tersebut? Nah, caranya tentunya semuanya ada di Alkitab. Ketika kita baca, kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memperbesar kapasitas kerohanian kita. Nah, dalam Efesus 3, pada ayat yang ke-20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan.
Nah, tetapi seringkali di sini yang membatasi itu bukan kuasa Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Tuhan ingin meningkatkan kapasitas kita. Tapi justru yang membatasi adalah kapasitas iman kita. Itu sebabnya kapasitas iman itu diperbesar melalui apa? Ayo coba baca, renungkan, dan perkatakan firman Tuhan. Ini penting. Kita bukan cuman jadi Kristen yang ada di gereja, tapi kita harusnya membaca firman. Lantas kita mulai merenungkan apa yang kita baca. Dan setelah itu kita berani memperkatakan. Itu akan membuat iman kita akan semakin diperkuat. Lalu juga langkah berikutnya, miliki kehidupan doa yang benar. Doa yang benar tadi saya bilang, saya seringkali mengajarkan tentang doa, bahwa doa orang yang percaya pada Tuhan itu bukan doa meminta, tapi doa melepas. Doa meminta itu saudara berarti belum punya. Tapi doa melepas adalah Anda sudah memiliki. Nah, kebenaran ini harus dipegang bahwa Anda dan saya yang percaya pada Yesus, kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Di dalam diri kita itu sempurna roh kita, sama seperti Yesus. Jadi ketika kita berdoa, bukan Tuhan, saya sedang sakit, tolong sembuhkan saya. Atau Tuhan, saya ada masalah keuangan, berkati saya punya masalah, ketakutan, tolong bebaskan saya, damai sejahtera. Ketika saudara berdoa begini, aku percaya Tuhan kau berkati aku dalam nama Yesus. Amin. Doa begini saudara, Anda pasti selesai amin, Anda lemes. Karena Anda sedang meminta. Tapi kalau doa yang benar begini, kalau saudara berdoanya caranya dengan cara yang berbeda. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Kuasa darah Yesus di atas kayu salib adalah kuasa kesembuhan. Maka aku di dalam Yesus, aku percaya, aku lepaskan kesembuhan atas diriku dalam nama Yesus. Anda bisa doa begitu juga atas keluarga Anda. Anda lepaskan kesembuhan. Dasarnya karena Anda percaya kepada perkataan firman Tuhan. Jadi doa yang powerful itu doa dengan mengucapkan firman. Jadi melepaskan, bukan meminta. Nah, kita seringkali jadi Kristen yang keliru. Kenapa? Karena kita doanya masih meminta seperti, maaf ya, pengemis yang tidak punya, yang sedang meminta sesuatu untuk dibelas kasihani. Padahal 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dan menjaminkan bahwa di dalam diri kita ada kuasa yang besar. Itu saya sebut tadi, doa yang benar. Lalu selanjutnya mau kita dibawa sama Tuhan ke dalam pengalaman bersama sama Tuhan. Jangan nangis kalau Tuhan bawa dalam pengalaman yang agak sulit ya. Kayaknya deg-degan kita. Nggak apa-apa, itu bagian daripada Tuhan mau memperbesar kehidupan Anda dan saya. Kalau nggak dibawa dalam pengalaman begitu, Abraham juga tidak akan jadi bapak orang beriman kan? Daud juga tidak akan dipercayakan tempat yang luar biasa kalau tidak dibawa di dalam pengalaman yang di luar ekspektasi mereka. Tapi mereka berserah dan jadilah mereka orang-orang yang luar biasa. Nah, lalu yang berikutnya yang kedua, apa yang kita lakukan untuk memperbesar adalah memperbesar kapasitas karakter. Nah, saya jumpai banyak orang ingin berkat yang besar. Ya, nggak ada orang yang menolak itu. Tetapi berkat besar itu membutuhkan karakter yang besar, saudara. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu tidak otomatis menjadi pemimpin yang hebat setelah dia dapat mimpi pada waktu dia tinggal bersama orang tuanya. Tetapi nanti, setelah Yusuf melalui pengalaman, dia harus dijual ke Mesir. Di sana dia susah payah, barulah dia dapat memimpin Mesir. Kenapa? Karakternya sudah siap. Lagi contohnya Daud. Dia siap memimpin Israel bukan setelah Nabi Samuel mengurapi dia dengan minyak, tetapi setelah melewati perjalanan panjang, penundukan kepada Tuhan, dan hatinya Daud telah dibentuk oleh Tuhan. Berarti di sini kita melihat Tuhan sering memperbesar karakter sebelum memperbesar panggilan atas kita. Lalu cara Tuhan memperbesar kapasitas kita adalah dengan memperbesar kapasitas tanggung jawab kita. Orang yang dipercaya Tuhan adalah orang yang setia mengelola yang kecil. The way to up is down. We think big, we start small, but we think big. Kita mulai mungkin dengan sesuatu yang kecil. Tapi yang kecil itu akan menghasilkan sesuatu yang besar pada waktu kita setia. Sesuai dengan Lukas 16 pada ayat yang ke-11. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak benar, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Haleluya. Berarti setia dalam hal kecil, misalkan contohnya adalah waktu, saudara. Setia dalam hal waktu. Bisa nggak kita kelola waktu? Kan kita semua sama dikasih waktu 24 jam sehari.
Bisa nggak kita mengelola waktu kita dengan bijaksana? Coba cek. Kalau kita nggak bisa mengelola waktu kita, bagaimana kita bisa dipercayakan hal yang lebih besar lagi? Hal yang kecil, kita bisa kelola. Pelayanan kita, ketika dijadwal, ketika ada pelayanan, apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita? Apakah kita beri yang terbaik dalam pelayanan kita? Keuangan yang ada pada kita. Mungkin uang kita nggak terlalu banyak, tapi dengan kita mengelola dengan bijaksana, Tuhan akan mempercayakan kamu yang lebih besar lagi. Tanggung jawab. Apakah kamu bertanggung jawab dengan area di mana kamu ditempatkan? Seringkali banyak orang, hal-hal sepele, hal-hal kecil dianggap sepele. Nah, berarti setia dalam hal yang kecil ini justru akan membuka pintu kepercayaan yang jauh lebih besar. Kalau saya kasih ilustrasi di sini adalah, bayangkan ada dua orang. Mereka datang ke pinggir laut. Yang satu membawa gelas yang kecil, misalkan 8 os. Satu lagi membawa ember yang besar. Kedua-duanya mengambil air yang sama dari laut yang sama. Yang satu pulang dengan segelas air 8 os, yang satu pulang dengan seember air penuh. Apa yang membuat berbeda? Bukan karena lautnya yang pilih kasih, tetapi karena wadah yang mereka bawa itu berbeda. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas, tetapi wadah manusia kita yang seringkali terbatas. Nah, berarti hari ini pertanyaannya saudara, bukan Tuhan, mengapa engkau tidak memberikan saya lebih? Tetapi mungkin doa Anda, pertanyaannya harus diganti. Mungkin Tuhan yang bertanya kembali, tanya balik sama kita, apakah kapasitasmu sudah siap untuk yang lebih besar? Saya yakin Tuhan ingin bawa Anda ke dalam hal yang besar. Tapi pertanyaan saya ulang lagi, apakah kamu sudah siap untuk kamu masuk dalam hal yang lebih besar dengan kapasitas yang ada padamu? Jadi doa kita bukan hanya Tuhan berkati saya, tapi doa kita adalah Tuhan perbesar kapasitas hidup saya. Agar apa? Agar ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, maka yang terjadi, kita mampu menampungnya, kita mampu mengelolanya, kita mampu memuliakan Tuhan melalui berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ada amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, mari ikuti doa saya. Sama-sama dengan saya katakan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku diperlengkapi dengan segala berkat rohani. Roh Kudus memperbesar kapasitas hidupku. Aku setia dalam perkara kecil, dan Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar. Hidupku menjadi wadah yang dipakai Tuhan untuk menampung dan menyalurkan berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini saudara berbeda dan memiliki pemahaman yang luar biasa. Kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari kita angkat rotinya dan sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari sama-sama kita angkat anggur ini. Dan dengan iman sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Yesus. Maka mulai hari ini kami bersama dengan keluarga termeterai sebagai warga sorga, dijamin punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, segala rancangan setan roh jahat tidak berkuasa atas kami. Mulutku diberkati, doa-doaku digenapi berhasil, tanganku diberkati. Apa yang aku pegang, apa yang aku kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara masing-masing boleh mengucap syukur untuk tubuh dan darah yang sudah bersatu dengan kehidupan Anda dan saya. Saya percaya bahwa
ketika kita menyadari kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, maka tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah saudara, di tangan saya ada minyak. Saudara juga boleh siapkan minyak di tempat saudara masing-masing. Ini bukan doktrin gereja, ataupun gembala, ataupun hamba Tuhan tertentu. Tapi ini perintah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan untuk mendoakan orang sakit. Dan juga untuk mempraktekkan kuasa Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita angkat minyaknya, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat jagai, pagari kami, lindungi kami, proteksi kami. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepalamu untuk keluargamu. Bahkan untuk proyekmu, bisnismu, atau tempat di mana Anda usaha, dan mungkin di kantor Anda masing-masing. Anda boleh pegang meja kantor Anda setiap kali Anda mau memulai pekerjaan Anda. Dan melepaskan berkat atas setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, di layar monitor saudara, ada kata-kata mujizat, kata-kata kuasa yang terjadi pada waktu kita melepaskannya. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari arahkan hati Anda, kita sampai di penghujung acara, dan terimalah berkat Anda untuk sepanjang hari ini menerima kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan, dan biarlah ini menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu, bahkan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Bahkan setiap anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua, sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi-sesi yang lain dalam I Start With Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Gives way to victory. Oh, I'll see the light of glory, and I'll know He lives. Hallelujah, He lives. Because He lives, I can face tomorrow. I can. Because He lives. All fear is gone. All fear is gone. And I know Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. and life is worth the living just because my Jesus lives.